agama Islam di SDN Kilau Objek, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di UIN Dato Krama Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Tetap semangat. Semangat. Anak Indonesia harus semangat. Tetap ceria, ya. Yang ketua kelasnya silakan maju di depan untuk membacakan doa. Karena Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Walhamdulillahirabbil alamin. ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu lagu nasional ya. Sekarang perhatikan di depan. Kita sudah mendengarkan lagu nasional ya. Sekarang kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
pelajaran yang materi hari ini yang kita pelajari ada kaitannya dengan minggu yang lalu. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu saleh? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar soleh? Aku anak soleh. Berarti? Iya, seperti orang yang baik. Terus apa lagi? Orang yang beriman. Terus ada lagi? Ada yang tahu lagi? Ya. Yang kita bahas materi hari ini yaitu tentang aku anak soleh. Ya, di sini ada lembaran tugas. Jadi Ibu kasih per kelompok ya. Di hadapan Ibu sudah bagikan lembar tugas ya untuk kalian. Sekarang kamu kerjakan per kelompok. Cari jawabannya ya. Jadi sambil mengerjakan tugas yang Ibu berikan, kalian menyimak di layar ya. Perhatikan, lihat video. Kita dulu ya. Hai anak-anak, mari kita belajar pendidikan Lihat baik-baik. kelas 4, bab 8, aku anak soleh. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Anak-anak, tahukah kalian apakah agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalehan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Semakin saleh seseorang, maka semakin baik pula akhlaknya. Kalian masih ingat bukan bahwa Rasulullah memiliki sifat yang baik? Rasulullah SAW adalah teladan dan contoh paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar, menyampaikan kebenaran, terpercaya, dan cerdas. Anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya, anak soleh selalu berperilaku baik. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku baik yang patut dimiliki, yaitu menyebarkan salam dan senang menolong orang lain. Kita juga akan belajar tentang perilaku buruk yang patut dihindari, yaitu ciri-ciri munafik. Salam. Amati gambar berikut. Anak-anak dapat melihat seorang anak laki-laki sedang mencium tangan ibunya sebelum ia berangkat ke sekolah. Lalu ada dua orang sahabat yang bertemu dan mereka saling bertegur sapa. Selanjutnya, gambar seorang anak laki-laki sedang menelepon kerabatnya. Dan terakhir, dua orang anak sedang memencet bel ketika bertamu ke rumah temannya. Berilah komentar gambar tersebut dalam aktivitas berikut. Kalian dapat menjawab soal-soal ini secara berkelompok. 1. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? 2.
bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelepon? 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? 5. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Diskusikan jawabannya bersama kelompok kalian. Jika anak-anak telah selesai melaksanakan diskusi, mari kita bahas jawabannya. 1. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Jawabannya, pertama, berpamitan kepada orang tua. Kedua, mencium tangan kedua orang tua. Dan ketiga, mengucapkan salam. 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Jawabannya, pertama, tersenyum. Kedua, mengucapkan salam. Ketiga, menanyakan kabar. 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelepon? Jawabannya, pertama, ucapkan salam dan perkenalkan diri. Jika menelepon orang yang sudah dikenal baik, menyebutkan nama saja sudah cukup. Selanjutnya, tanyakan kabar sebelum memulai topik pembicaraan. 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Pertama, mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Kedua, menjaga sikap selama bertamu. Dan ketiga, pamit saat meninggalkan rumah sahabat. 5. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Jawabannya, karena salam merupakan doa, baik bagi yang mengucapkan maupun yang mendengarkan. Selain itu, karena menyampaikan salam termasuk perilaku yang baik dan diteladankan oleh Rasulullah SAW. Menurutmu, bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu atau hendak berpisah dengan orang lain? Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Bacalah kisah berikut. Jabir bin Abdullah mengisahkan bahwa setelah dia memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW selalu menyambut kedatangannya dan selalu menyapanya sambil tersenyum. Abdullah bin Haris pun mengisahkan bahwa dia belum pernah melihat orang yang lebih sopan daripada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah selalu mendahului menyapa. Rasulullah menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Jika seseorang ingin berbicara dengannya, Nabi SAW tidak pernah berpaling dari orang itu hingga orang itu pergi. Setiap kali berjabatan tangan dengan siapapun, Nabi tidak pernah melepaskan tangan orang itu hingga orang itu sendiri melepaskannya. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Dikisahkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah, mana ajaran Islam yang terbaik? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Anak-anak, bagaimana ucapan salam itu? Ucapan salam yang lengkap yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Salam disampaikan ketika kita bertamu. Salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah. Salam diucapkan ketika masuk rumah. Salam diucapkan ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. Salam diucapkan juga ketika memulai menelepon. Orang yang mendengar ucapan salam hendaknya menjawab dengan ucapan serupa. Berikut jawaban salam yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. An-Nisa ayat 6
86. Lalu, siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Dari kisah di atas kita menjadi tahu bahwa Rasulullah mendahului menyapa dan menyampaikan salam ketika bertemu siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Menurut Rasul, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak. Dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada kelompok yang tua. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana kesan kalian dengan ajaran Islam tentang salam? Indah bukan? Anak-anak, Rasulullah juga mengajarkan, maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan? Jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi? Salam berarti ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berarti penghormatan atau tabik. Salam juga berarti damai. Ketika mengucapkan Assalamualaikum, di dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu, maka kamu juga harus menjaga keselamatanku. Mari kita menjaga perdamaian. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Berarti, jika saya mengajak damai, maka kalian wajib menjaga damai juga. Atau, jika kalian mengajakku damai, maka saya wajib menjaga damai juga. Negara kita adalah negara yang beragam suku, bangsa, dan agama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang aman dan damai. Kita wajib menjaga negara kita agar tetap aman dan damai. Aktivitas kelompok. Lakukan aktivitas berikut bersama kelompok kecilmu. 1. Buatlah peta konsep tentang salam bersama kelompok kecilmu. Kalian dapat berkreasi dalam bentuk, warna, tulisan, atau gambar. Kalian dapat menggunakan beragam media, kertas bekas, kertas karton, atau paparan menggunakan teknologi informasi. 2. Paparkan hasil belajar kelompokmu. Untuk contoh peta konsep akan Ibu tampilkan pada slide berikutnya. Tonton video ini sampai habis ya. Kalian sudah menyimak video tadi itu ya, tentang mengucapkan salam. Sekarang siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang salam tadi? Iya. Arti salam. Selain itu siapa lagi? Ada yang bertanya lagi? Salam adalah ungkapan doa keselamatan yang diucapkan oleh yang memberi apa? Yang memberi salam. Kemudian memberikan keselamatan kepada orang yang menjawab salam. Jadi coba kelompok 1 praktekkan bagaimana pengucapan salam yang benar. Ya, maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah, maju di depan satu paparkan. Itu jawabannya. Kelompok ini, kelompok 2 ya. Ya udah, jawabannya dari soal yang diberikan. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Saat kita mengucapkan salam kepada orang lain, kita sebenarnya sedang mendoakan keselamatan mereka. Waalaikumsalam. Salam adalah salah satu bentuk dan keselamatan juga tercurah kepada kami dalam ajaran Islam. Salah satu manfaat mengucapkan salam adalah adab di antara kita. Mengucapkan salam juga menunjukkan mempererat persaudaraan kita kepada orang lain. Salam bisa diucapkan saat penghormatan seseorang atau memasuki sesuatu tempat. Dalam Islam yang paling umum digunakan adalah bertemu. Ketika menjawab salam, kita sebaiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ucapan yang sama atau lebih baik. Menjawab salam dengan baik termasuk membalas yang diajarkan dalam Islam. Iya. Ya. Terima kasih sudah memberikan paparannya ya. Ya. Jadi kelompok 1 sudah tadi, kemudian kelompok 2 ya sudah memaparkan, dan kelompok 3. Kelompok 3 di sini, di tempat itu aja. Iya, iya. Artinya semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian. Saat kita mengucapkan salam kepada orang lain, kita sebenarnya salam adalah satu bentuk dan keselamatan juga tercurah kepada kamu dalam ajaran Islam. Salah satu manfaat mengucapkan salam adalah adab di antara kita. Mengucapkan salam juga menunjukkan tempat. Dalam Islam, salam yang paling khasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengan baik termasuk Ya. Terima kasih. Hasilnya terima kasih banyak. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Jadi terima kasih banyak. Ibu sudah melihat kerjasamanya sangat bagus ya. Harus ditingkatkan kerjasama kelompoknya ya. Bekerja samanya harus ditingkatkan. Jadi harus saling membantu, saling kerjasama dari hasil yang tadi ya, dari hasil kelompoknya masing-masing.
Ibu ambil kesimpulan dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu kita sebagai muslim harus selalu memberikan salam kepada orang lain, entah siapa orangnya atau entah kamu bertamu di rumah orang lain, entah itu siapa atau temanmu ya atau saudaramu, tetanggamu, kita harus bersalam ya memberikan salam atau bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita ya. Kita harus mengucapkan ya, harus mengucapkan salam. Dan Ibu akan memberikan PR ya untuk dikerjakan di rumah. Dikerjakan di mana? Dikerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah ya. Dikerjakan di mana? Di rumah. Ya. Ya. Itu PR-nya ya, kerjakan di rumah. Ya, sebelum